Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf karena lama tidak upload soal, hampir ada 3 minggu. Dan kali ini saya akan membahas tentang soal SKB CPNS Bahasa Indonesia Part 1. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk mengikuti update-update soal dan materi CPNS yang terbaru. Soal pertama, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idioleg, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jawaban D. bervariasi. Pembahasannya, setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idioleg adalah ragam bahasa yang bersifat perorangan, 2 dialek, variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, 3 ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Soal nomor 2, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Jawaban A. Fungsi ekspresi. Pembahasannya ini sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. 2. Fungsi ekspresi diri, yaitu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Nah ini dalam membuat puisi berarti fungsi ekspresi ini. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membarukan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 3. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. pragmatik, B. semantik, C. sintaksis, D. morfologis, E. fonologis. Jawaban B. semantik. Fase pemerolehan bahasa anak sebagai berikut. Ini 0-2 tahun, fase fonologis, anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sendiri. 2-7 tahun, fase sintaksis, anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. 7-11 tahun, fase semantik, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, jadi Ani ini berada pada fase semantik, yaitu pada usia 7-11 tahun. Kata nyanyian terdiri atas A. 8 fonem, B. 6 fonem, C. 6 fonem, D. 4 fonem, E. 3 fonem. Jawabannya C. 6 fonem. Nah, ini pembahasannya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna.
yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem. Ini N-nya ada tanda di atasnya, ini gabung. Ini ada 6, jadi bukan NY, tapi hanya N itu sudah menjadi satu fonem. 5. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmigrasi, B. Transmigrasi, C. Transmigrasi, D. Transmigrasi, E. Transmigrasi. Jawaban yang C. Transmigrasi. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dalam bahasa Indonesia, struktur suku kata yang membentuk kosakata terdiri atas ini ada 11 jenis. Kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata transmigrasi. Itu struktur kasana. Di vokal yang pertama vokal abai, su, atu, vokal dan konsonan anti, baik, konsonan dan vokal besar, raga, dan seterusnya. 6. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Jawaban D. Seekor dan terperangkap. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa. Contohnya pemotongan pada kata melihat berikut. Melihat, jika lihat dipotong lagi, li dan hat, keduanya tidak memiliki makna. Bentuk me dan lihat disebut morfem. Nah, kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan, yaitu seekor dan terperangkap. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab plus peran, B. Pertanggung ditambah jawaban, C. Pertanggung tambah jawab tambah an, D. Per tambah tanggung tambah jawaban, E. Per tambah tanggung tambah jawab tambah an. Jawaban A. Tanggung jawab tambah peran. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konflik peran. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Jawaban kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar, karena telantar termasuk kata kerja. Jadi jawabannya yang C. Ini yang tidak bisa digabung dengan lebih dan sangat. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Jawaban C. Sepatu baru. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Jadi sepatu baru.
10. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jawaban B. Konotatif. Makna denotatif adalah makna dasar, umum apa adanya, dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Cukup sekian dari saya. Ini kalau info terakhir dari BKN bahwa SKB dilaksanakan sekitar akhir bulan Agustus sampai September. Jadi jangan sampai lengah, persiapkan diri Anda baik-baik. Jangan sampai rival Anda memanfaatkan waktu itu. Jadi tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.